Ya, memang kasus Indosuria ini kelihatannya lagi hangat ya diperbincangkan, termasuk DPR juga sudah mulai ikut campur memberikan perhatian ya. Karena memang ini menyangkut orang nasabah ya atau katakanlah kreditur yang banyak berada di seluruh Indonesia. Jumlah uangnya pun kabarnya ini kan hampir katanya 10 triliun lebih kurang. Jadi ini memang luar biasa sekali memang kejadian ini. Nah, kedua, sekarang ini kita lihat di pengadilan negeri, di pengadilan niaga kan sudah dilakukan diajukan PKPU, ya penundaan kewajiban pembayaran utang, dan sudah dikabulkan. Jadi sekarang dalam proses ditangani oleh pengurus, gitu ya. Nah, cuma yang jadi soal adalah saya masih berpikir kenapa ya diajukan PKPU bukan pilot. Nah, ini kan akan menjadi soal memang apa baik buruknya dan sebagainya ya. Soal PKPU ini sekarang ini rapat-rapat sudah dilakukan di pengadilan niaga. Yang jadi soal sekarang terjadi perdebatan apakah sebenarnya akan dikabulkan nggak permohonannya ini. Ini kan kalau PKPU itu kan sebenarnya gampangnya kan ini mau damai nih. Iya. Mau damai, apakah diajukan disetujui nggak proses perdamaiannya? Kalau permohonan daripada debitur untuk damai, ya, untuk PKPU supaya hutangnya ditunda pembayarannya dikabulkan oleh para kreditur, maka maka akan diberikanlah kesempatan kepada si debitur sesuai dengan proposalnya untuk melakukan pembayaran itu nanti di kemudian hari. Tapi kalau permohonan proposal yang diajukan oleh si debitur ini ditolak, maka otomatis dia menjatuh pilot. Nah, ini menjadi concern kita sekarang ini. Sehingga saya berpikir, kalau dalam suatu perusahaan yang sedang berjalan, itu sangat logis dan sangat masuk akal kalau kita ajukan permohonan PKPU. Artinya, kita masih berharap, karena perusahaannya masih jalan, nantinya suatu saat dia masih mampu membayar hutang-hutangnya ini kepada kita, meskipun dicicil dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan perusahaannya sudah berhenti, sudah mati, maka tentunya kita harus berpikir logis dong. Bagaimana mungkin dia bisa lagi kita mintakan penundaan pembayaran pada dia, orang perusahaannya sudah mati. Dari mana dia bisa membayar itu di kemudian hari? Kan nggak ada bedanya sekarang dengan besok, karena perusahaan sudah mati kan gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir sebenarnya lebih baik sebenarnya ini dipilotkan. Ya, artinya permohonan daripada si debitur itu tidak dikabulkan. Kenapa? Pertimbangan saya begini. Kalau terjadi PKPU, artinya nanti perdamaiannya dikabulkan, katakanlah diberikan kesempatan kepada si debitur untuk mencicil hutangnya ini mulai tahun depan, maka otomatis semua aset-asetnya itu tetap masih di dalam kekuasaan si debitur, di tangan oleh koperasinya ini, harta-harta itu. Nah, kalau harta-harta yang sudah sekarang ini disidik oleh kepolisian itu berada di kekuasaan dia, kecil kemungkinannya akan itu bisa dikembalikan lagi pada kita kan. Karena apa? Karena perusahaannya berhenti. Udah mati perusahaannya. Gitu. Kecuali kalau perusahaan itu hidup, kemudian kita berikan kesempatan dia untuk menunda pembayaran dengan harapan perusahaannya itu hidup, bisa untung lagi, maka hutang kita bisa mungkin kembali. Tapi kalau perusahaannya udah mati sekarang atau besok, nggak ada bedanya. Kan itu logika gampangnya kan begitu. Nah, sehingga kalau itu dia dikabulkan permohonan dia untuk hutangnya itu ditunda pembayarannya, saya pikir itu sama dengan apa yang sudah kita dapat akan jadi hilang. Ya kan? Karena semua aset menjadi di dalam kekuasaan si debitur. Sehingga ada potensi hal ini disalahgunakan. Ya kan? Nah, tapi kalau itu pilot, memang pahit. Kenapa pahit? Karena kita akan hanya membagi harta yang masih ada. Tapi itu kan lebih realistis. Karena harta ini tidak mungkin bertambah lagi. Sekarang atau besok harta itu seperti itu. Karena dia tidak lagi berusaha. Jadi, kalau sekarang ini kita pilotkan, perusahaan itu nyata-nyata masih punya harta berapapun itu, maka seluruh harta itu secara otomatis demi hukum itu menjadi sita umum. Jadi itu tersita jadinya. Kalau itu tersita, tidak seorang pun bisa mengambil itu. Ya kan? Kita nggak capek-capek. Dimanapun harta itu berada, otomatis tersita. Nah, itulah nanti yang diurus oleh pengurus, oleh kurator.
supaya dikumpulkan harta itu semua, dilihat, bisa dijual, bagikanlah secara kepada si debitur, pada krediturnya. Itu keuntungannya. Jadi lebih pasti walaupun pahit. Tapi kalau kita masih mimpi, nanti mungkin masih bisa dibayar oleh si debitur 1 tahun lagi. Coba kita pikir, cara jadi mau bayarnya gimana? Kalau perusahaannya udah mati, itu nggak masuk akal kan gitu. Kalau pilot jelas, nah itu satu. Nah kemudian dengan pilot maka kurator bisa masuk. Maka kurator akan bisa melihat, ya, kita masih bisa melihat apakah ada permainan di sini, ya kan? Apakah ada penyalahgunaan, apakah tidak pidana? Itu kan bisa diselidiki karena yang mengurus perusahaan itu sendiri sudah lagi bukan dia, sudah menjadi kurator yang mengurusnya. Tentu kurator kan harus bertindak untuk kepentingan si kreditur. Nah kita sebagai kreditur nanti bisa bertanya pada kurator kan, bahwa tolong ini amankan semuanya ini. Nah itu lebih aman gitu loh. Ketiga, bahwa kalau terjadi PKPU, ya kan, kemudian terjadi perdamaian, maka tentunya ada potensi, ya, potensi dia akan bilang kepada pihak kepolisian, Pak Polisi, ini kami sudah damai dengan kreditur, tolong supaya kasus saya itu dihentikan. Ya kan udah damai kok, dihentikan aja gitu. Walaupun sebenarnya ini bukan delik aduan kan, kalau ada kasus penipuan umpamanya di sana, atau penggelapan atau TTPU, ya kan. Tapi potensi itu kan selalu ada. Orang udah berdamai ya tentu damai, maka hentikan aja. Nah kalau sampai ini dihentikan oleh kepolisian dengan alasan adanya perdamaian, maka semua harta-harta itu akan kembali kepada si debitur. Nah kepada debitur itu pasti kan sudah di dalam kekuasaan dia. Nah kalau kita tunggu 1 tahun lagi, mau dikemenain harta itu nantinya, itu kan cara berpikir kita kan gitu. Nah sejauh ini proses pidananya yang sudah dilakukan seperti apa Pak? Nah pidana kan ini sudah berjalan ya kan. Nah walaupun sekarang kita harus kawal ini, bagaimanapun pidananya harus dikawal ya kan, harus didesak terus pihak kepolisiannya agar kepolisian tetap bisa bertindak di sini maksimum ya, terutama untuk mensita aset-aset ya. Karena di sini persoalannya untuk apalah dia dihukum penjara, ada pelaku umpamanya seandainya ada bukti gitu ya, dihukum penjara tapi uang nggak kembali, ya kan? Kita kan lebih konsentrasi kepada aset gitu loh kan. Jadi kalau kita proses pidana itu supaya asetnya di freeze sama oleh pihak polisian. Tetapi kalau pilot sebenarnya nggak perlu polisi menyita pun secara umum, secara hukum itu di freeze secara hukum gitu loh, demi hukum itu. Jadi lebih cepat kan, kalau polisi kan harus cari, ada di sana disita, ada di sana disita. Tapi kalau kepilitan, maka seluruh aset-asetnya itu menjadi sita umum, dimanapun dia berada, walaupun kita tidak lihat sekarang barang itu, tapi itu menjadi sita umum. Jadi lebih aman buat kita melihat kalau sudah tersita umum, maka itu tinggal dikumpulkan. Tapi kalau umpamanya perdamaian dikabulkan, kita berharap kepada si debitur mau membayarnya kemudian. Nah, saya khawatir, ya kan? Kalau memang kita yakin dan percaya dia mau itikat baik, mau mencari sumber dana lain keluar dari pidana, dari sumber dana pribadi si debiturnya, ya oke. Tapi kan debiturnya sekarang siapa di sana secara fallback? Ya kan? Nggak ada di sana namanya yang qualified untuk bisa membayar ini kan? Nah, jadi saya agak pesimis gitu loh kalau menggantungkan harapan kepada hanya person-person yang ada di sana untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, kecuali begini, di dalam rapat kreditur nanti, ya, kemudian debitur mengajukan pembayaran, mengajukan proposal. Oke, saya bayar 50% dulu di depan ya, sisanya dicicil. Ini masuk akal, ya kan? Tapi kalau dikatakan pokoknya, udahlah, mulai tahun depan saya mulai cicil, ya, apa bedanya? Kita harus tanya dia, dari mana kamu bisa bayar lagi tahun depan rupanya? Kecuali perusahaannya itu hidup, berjalan, ya tentu ada harapan dong dia membayar dari perusahaan. Tapi kalau perusahaan udah berhenti, dari mana dia mau membayarnya? Kalau dia bisa bayar tahun depan dari kantong pribadinya, ya sekarang saja, kenapa tahun depan? Ini memang buah si malakama ya bagi si kreditur. Tapi saya berdiskusi dengan klien saya bilang, saya punya pendapat seperti itu dengan segala konsekuensi hukumnya. Tapi semuanya ini tergantung kepada si kreditur. Mau menggantungkan harapannya kepada debitur saja,
Artinya kalau sudah diserahkan pada debitur, asetnya di tangan debitur, berarti kita tinggal menunggu jaminan tahun depan dibayar tanpa ada jaminan. Ya kan? Kalau pilot sekarang apa yang ada hartanya itu bisa diambil. Nah, risikonya kalau pilot ya memang hartanya 10, ya hanya itulah yang mau diambil. Ya kan? Hanya itu. Tetapi walaupun pilot, kita tetap proses pidananya bisa jalan. Kalau dibuktikan bahwa ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di sana. Contoh, ada TPPU, terutama uangnya itu dipindahkan ke rekening pribadinya. Maka yang di rekening pribadinya kita usut, kita ambil, gitu loh. Atau dia beli bond di tempat lain pakai nama orang lain, TPPU disamarkan, kita usut, itu ambil. Itu proses pidana jalan. Baru ada sedikit ada harapan. Tapi kalau memang kita mau percayakan nasib kita kepada si debitur saja, ya itu memang terserah pada kreditur. Tapi kalau saya mengadvis kepada klien saya kemarin, saya bilang kalau mengadviskan bahwa supaya menunggulah jaminan dari debitur, kesediaan debitur membayar tanpa jaminan, buat saya itu nggak baik gitu loh. Tapi itu semuanya kembali kepada si kreditur, mau pilih PKPU atau pilih perdamaian. Nah, kenapa saya bilang pilot? Kalau perdamaiannya dikabulkan, ya otomatis selesai persoalan PKPU-nya. Kita tinggal tunggu nasib kapan mau dibayar. Kalau ditolak perdamaiannya, otomatis dia jatuh pilot. Nah, harta yang ada itu menjadi jaminan buat kita. Berapapun itu, itulah yang kita bagi. Dan kalau ada potensi atau bukti bahwa harta-harta lain itu dipindahkan tempat lain, itu kita bisa kejar. Jadi lebih masuk akal menurut saya.